Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 9 Maret 2024, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengendaki agar doa, amal dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Di sini saya ingin bertanya, apa yang Yesus maksudkan ketika ia menyatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Selamat pagi para pirsawan. Kalau kita perhatikan, Yesus membicarakan tentang orang yang sombong dan rendah hati. Kesombongan menjadikan manusia meninggalkan Tuhan. Maka itu ditulis dalam kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa diberikan keleluasaan, kebebasan dan kepercayaan, tetapi menyalahgunakannya. Kenapa sombong? Dia bisa merasa lebih hebat dari Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sama. Mereka selalu dicuci otak bahwa kita adalah bangsa terpilih, tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Maka orang-orang Yahudi sejak kecil ditanamkan rasa superpower. Karena itu Yesus ingin mengajar mereka dengan perumpamaan ini. Dan mereka mudah sekali menghakimi. Terutama kepada orang-orang yang bekerja di bagian cukai. Mungkin baik kalau kita ngambil sebuah contoh ya. Ada sebuah cerita pengalaman.
Seorang berwarna kulit hitam mempunyai sebuah restoran. Lalu banyak orang berkunjung. Suatu kali, dan orang ini setiap hari membaca koran sambil melihat orang-orang yang datang, kemudian dia akan menyapa. Tapi dia juga melihat bagaimana sikap si tamu-tamunya itu. Datanglah satu keluarga yang orang baru OKB. Dan dia mengatakan kepada si kasir, "Pak, aku mau traktir orang-orang yang datang makan di tempat ini." Tapi tidak kepada yang di belakang, yang di depan itu yang bajunya kulitnya hitam. Rasis dia. Akhirnya terjadilah demikian. Kemudian rupanya dia dapat lagi uang, datang lagi. Ingin mentraktir lagi dan bertanya kepada si bagian siap saji itu, waiter itu, "Di mana si hitam itu?" "Wah, Pak, Bapak yang hitam itu adalah pemilik restoran ini. Tapi beberapa hari yang lalu dia sudah pergi selama-lamanya." Berapa dia punya restoran? Ya sekitar 30-an, Pak. Kagetlah orang ini. Bahwa si hitam ini dengan tenang menghadapi kehidupan, tidak angkuh, tidak sombong, tetapi si OKB ini wah mentang-mentang. Karena dia baru menjadi satu general manager sebuah toko. Dan kemudian merasa malu dan mencari anaknya, mau minta maaf atas perlakuannya. Nah, Yesus dalam Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar rendah hati, bukan untuk sombong. Ya, bukan berbahasa ilalang, ya, tetapi bahasa padi, bernas tapi merunduk. Agar apa? Ya, coba kalau bunga ini yang begini kena angin goyang-goyang saja, tapi ini tidak bernas. Itulah kualitas yang harus kita miliki. Selalu merefleksi diri, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, dan menggunakan talenta itu dengan hal-hal yang baik untuk sesama yang ada, bukan untuk pamer. Ya, karena hari ini saat ini banyak orang yang pamer, makan pun difoto, disebar di mana-mana, pergi kemana pun disebar di mana-mana. Jadi tidak ada rahasia, artinya urusan pribadi menjadi urusan publik. Ya. Seolah-olah kita yang paling hebat di dunia ini. Karena itu pada hari ini Yesus mengajar kita untuk tahu di mana kita duduk, di mana kita berdiri, di mana kita perlu membuka diri dan juga menutup diri. Tidak usah semua masalah orang harus tahu. Pamer-pamer. Untuk apa? Hanya untuk apa? Hanya untuk pamer diri, kesombongan. Ya. Sehingga pekerjaan kita tidak berbuah. Karena hanya sibuk pamer diri saja. Proses pendampingan seseorang itu bukan urusan pamer diri seperti orang tua, ya. Orang tua itu luar biasa menuntun dan membimbing anaknya dengan segala kekuatannya, agar anak-anak itu tumbuh dan berkembang dan tahu berterima kasih kepada Tuhan dan kepada mereka. Maka pelajaran hari ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita semua sebagai seorang yang terus belajar untuk rendah hati, bukan rendah diri. Memberikan diri yang terbaik dan bersyukur kepada Tuhan, bukan untuk mencela seperti tadi orang Farisi itu. Merasa diri yang paling hebat, lalu dia mulai mencela orang lain. Ya, itu jauh dari harapan dan juga jauh dari rencana kita sebagai pengikut Kristus yang dimodali oleh Yesus
dengan cinta kasih, kemurahan hati, dan kerendahan hati Tuhan. Semoga kita boleh belajar dan merefleksikan Injil kita pada hari ini untuk belajar senantiasa bersyukur, berterima kasih, dan juga cukup rendah hati dalam hidup. Amin.